Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Novi dalam pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Sudah siap belajar? Sebelum belajar jangan lupa berdoa. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Bagaimana energi dapat mengurangi kerusakan lingkungan? Kita akan belajar ya dalam pembelajaran ini. Perhatikan dengan baik. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara yang paling bijak dapat kita lakukan adalah dengan berhemat energi. Ayo berhemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi listrik. Bahan bakar kendaraan dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menontonnya, seperti sudah menjadi kebiasaan. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu salah satu yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaiannya. Lani juga ingat ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah dan lebih sehat. Udin dan Siti menjadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan masyarakat sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Berdasarkan teks di atas, analisis pertanyaan berikut. Mengapa kita perlu menghemat energi? Nah, mengapa? Karena agar energi di sekitar kita tidak mudah habis. Nah, yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Banyak contohnya ya tadi ya. Kita dapat menggunakan energi dengan seperlunya, atau kita dapat menggantikan energi dengan energi alternatif, misalnya dengan cara menghemat bahan bakar, kita berjalan kaki atau menggunakan alat yang tanpa menggunakan bahan bakar. Lalu tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Apa saja? Ya tadi yang belum menghemat energi itu misalnya menyalakan TV sepanjang hari, menggunakan kendaraan bermotor
dalam jarak yang dekat ya. Itu adalah hal tindakan yang belum menghemat energi. Kemudian hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Banyak ya hal baiknya, yaitu kita harus menghemat energi, bisa mengajak anggota keluarga menghemat energi. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Mari kita lihat contohnya ya. Apa saja hal yang dapat menghemat energi? Ada gunakan air secukupnya, matikan pompa jika tidak digunakan, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi, gunakan kendaraan secara bersama-sama, kurangi penggunaan kendaraan. Nah, itu adalah contoh yang sudah kita lakukan untuk menghemat energi. Kalau belum, lakukan dengan segera ya. Sekarang, amatilah lingkunganmu, tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel berikut. Hal-hal yang dilakukan masyarakat. 1. Mematikan lampu saat siang hari. 2. Mematikan keran jika tidak diperlukan. Ketiga, mematikan televisi jika tidak ditonton. Terus menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Cukup sekian, kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Novi dalam pembelajaran dari rumah. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan tema 2, selalu berhemat energi. Pembelajaran 3, subtema 3. Sudah siap belajar? Oke. Anak-anakku sekalian, jangan lupa sebelum belajar, sarapan, dan berdoa untuk memulai pembelajaran agar pembelajaran kita bermanfaat. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Nah, anak-anakku sekalian, energi matahari ini merupakan sumber energi yang ada di bumi yang tidak akan pernah habis ya. Pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk berolahraga. Hari ini kamu dan temanmu dapat bermain di luar. Nah, bermain di luar di pagi hari itu dapat menyehatkan tubuh karena sinar matahari itu mengandung vitamin D, vitamin yang baik untuk kulit. Ayo melemparkan bolanya. Nah, permainan ini dapat kamu mainkan bersama teman-temanmu ya. Apa saja perlengkapannya? Yaitu ada 2 bola besar dan 2 kardus besar. Nah, perhatikan aturan permainnya ya. 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Letakkan kardus besar di depan setiap kelompok berjarak 5 meter dari barisan paling depan. Letakkan bola di depan masing-masing barisan. Saat mendengar aba-aba mulai, anggota paling depan harus mengambil bola. Bola dipegang dengan kedua tangan, anggota harus melempar ke depan 5 kali dan memasukkan ke dalam kardus. Anggota pertama mengambil bola dan meletakkan ke depan anggota berikutnya. Anggota kedua melakukan hal yang sama. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti listrik?
Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Kalian penasaran kan dengan gambar yang di samping? Nah, perhatikan ya. Pada gambar tampak 3 potongan jeruk, apel, dan kentang. Siapkan 5 potong kabel atau kawat dengan masing-masing panjang kurang lebih 10 cm. 1 bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga. Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas. Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih sebagai pengganti seng dan tembaga. Nah, inilah cara untuk menghasilkan energi listrik. Amatilah gambar berikut. Ikutilah kegiatan yang ada di gambar sampai lampu menyala. Diskusikan dengan temanmu bagaimana caranya agar lampu menyala. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Apabila percobaanmu belum berhasil, tambahkan rangkaian potongan buah hingga lampu berhasil menyala. Perhatikan juga ketepatan dalam membuat rangkaiannya. Kalian pasti penasaran ya bagaimana caranya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara membuat listrik dari jeruk nipis. Nah, kalian perhatikan alat dan bahan yang harus kalian siapkan terlebih dahulu. Kemudian kalian baca cara kerjanya, yaitu setiap jeruk ditusuk 1 uang koin yang berfungsi sebagai kutub negatif dan 1 paku kecil yang berfungsi sebagai kutub positif dalam 1 belahan yang sama pada jeruk. Uang koin pada jeruk yang 1 dihubungkan dengan paku kecil pada jeruk yang lain melalui kabel penjepit buaya. Selanjutnya, hubungkan kabel penjepit buaya dengan lampu LED. Amatilah percobaan dan catatlah hasil pengamatanmu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai sekian pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya.